Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel. Kita akan melanjutkan lagi Sobat untuk belajar. Kita akan bersama-sama untuk berdiskusi. Nah, untuk di episode kita kali ini Sobat, saya ingin mengajak Sobat semuanya untuk belajar tentang salah satu dari dapur tombak. Nah, yang akan kita review adalah tombak yang ada di belakang saya ini. Mungkin ini adalah salah satu background yang sudah sangat lama sekali menemani saya gitu, tapi belum pernah saya ulas. Nah, kemarin itu saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba pengen banget gitu mengulas atau mereview dari tombak ini. Saya perhatikan, lalu saya buka di buku gitu, di buku dapur, di buku ensiklopedia keris ataupun di buku yang lainnya. Tak cari-cari kok nggak ada gitu loh, kok nggak ada. Dan kalau nggak salah di buku apa kemarin tuh ya, itu untuk dibentuknya gitu, untuk dibentuknya memang hampir sama dengan mata panah gitu loh, tapi nggak mungkin lah ini mata panah. Karena apa? Karena bentuknya ini dia besar gitu, dia besar dan juga berat, nggak mungkin kalau dipakai sebagai mata panah. Akhirnya Sobat, kemarin saya menanyakan kepada dua orang senior saya yang selama ini saya jadikan jujukan untuk bahan bertanya apabila saya menemui kesulitan atau menemui jalan buntu gitu di dalam saya mengenal Tosan Aji, di dalam saya belajar Tosan Aji. Jadi Sobat semuanya juga jangan punya anggapan, wah Mas Tony ini berarti sudah senior, sudah bisa semuanya, terus tahu semuanya. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena saya pun juga tetap belajar sampai sekarang, dan buktinya juga saya berkali-kali gitu loh, kalau ditanya katakanlah salah seorang subscriber gitu bertanya kepada saya, kalau saya memang tahu akan saya jawab. Bisa juga terkadang saya jadikan saya sertakan ini referensinya. Mungkin kalau ada di buku saya foto sekalian, itu seperti itu. Tapi kalau memang saya tidak tahu gitu, lalu saya tanyakan kepada senior pun juga tidak tahu, ya mohon maaf sekali gitu. Nah, ini kemarin Sobat, saya bertanya gitu karena saya tertarik gitu. Saya kok pengen banget ya mereview tombak ini gitu. Tombak ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Batang, Pekalongan. Nah, itu saya mendapatkannya sudah sangat lama, dan kemarin saya tanyakan yang pertama, senior yang pertama itu dia langsung jawabnya seperti ini. Kok bentuknya seperti mata tombak? Sama beliau seperti itu. Iya Pak, memang untuk dibentuknya memang kayak mata tombak memang. Tapi ini untuk diukurannya, ini satu telapak tangan. Jadi nggak mungkin kalau ini adalah mata tombak, saya gitu. Oh iya. Kalau untuk saya itu Mas Tony itu masuk di tombak telorong katanya gitu. Yang dimaksud tombak telorong itu seperti apa Pak? Jadi penggunaannya zaman dulu itu ditelorongkan. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ditelorongno. Ditelorongno itu berarti dia dilemparkan. Nah, semacam kayak lembing gitu dilemparkan ke musuh gitu, seperti itu. Saya terus melihat di bilahnya, memang wah kalau memang seperti ini kayaknya memang masuk. Kayaknya memang masuk. Coba saya ajak kalian untuk melihat bilahnya seperti apa ini. Nah, ini Sobat. Ini sebenarnya saya dapatkan itu cuma wilahan saja. Jadi saya mendapatkan ini cuma bilahan saja. Saya langsung merinding. Saya cuma mendapatkan bilahan saja, dan ini saya belikan sendiri. Jadi untuk di sandangannya ini saya belikan sendiri. Ini baru kemarin ini jadinya ini. Nah, ini seperti ini. Coba kita akan melihat bersama ini seperti apa sih wujud dari tombaknya. Kok kedua dari senior saya itu bilang kedua-duanya memang sama. Pertama kali waktu saya tunjukkan fotonya itu beliau bilang kok seperti mata tombak katanya gitu. Nah, coba kita akan melihatnya ini Sobat. Nah, ini bentuknya seperti ini, memang seperti mata tombak. Waktu saya membuka di buku, kalau nggak salah buku ensiklopedia keris, itu memang ada bentuk dari mata tombak memang seperti ini. Tapi Sobat, ini bentuknya ini lebar, nah segini, nah, hampir setelapak tangan. Nah, ini saya lanjutkan lagi untuk keterangan di senior saya yang pertama, bahwasanya itu kalau untuk saya Mas Tony itu masuknya di tombak telorong. Kalau untuk di dapurnya mungkin setiap orang berbeda-beda ya, mungkin seperti dalam penyebutannya. Tapi kalau untuk saya itu masuknya tombak telorong. Apakah dapurnya ini dapur telorong saya gitu? Kalau untuk di dapurnya mungkin saya, kalau nggak salah kemarin beliau itu bilangnya kurang tahu gitu. Tapi untuk di ini fungsinya gitu,
adalah tombak telur. Berarti gini, berarti untuk dinamanya mungkin tombak telorong gitu saja. Bagi sahabat semuanya nih, apabila ada yang tahu dengan pasti kira-kira nama dapurnya ini gitu, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, untuk di fungsinya ini adalah dilemparkan sobat. Nah, pada saat berperang atau konfrontasi dengan lawan itu dia dilemparkan. Nah, saya melihat dari bilahnya. Coba sobat semuanya perhatikan. Di bagian ujungnya ini dia agak bengkok. Nah, agak bengkok. Saya menduga gitu. Saya menduga mungkin dulu waktu dilemparkan ini membentur benda keras, bisa membentur di perisai lawan atau membentur di tembok lawan atau apa seperti itu. Mungkin loh seperti itu. Karena apa? Karena bentuknya ini di bagian ujungnya ini sobat, ini agak bengkok. Nah, kok kayaknya gitu, menurut dugaan saya, kayaknya ini dia membentur dari benda keras. Nah, seperti itu. Nah, di bagian ini pun juga seperti itu. Dia agak bengkok. Nah, dia bengkok ke sini, yang ini bengkok ke sini. Nah, seperti ini sobat. Nah, itu adalah dari keterangan senior pertama. Lalu saya menanyakan lagi ke senior kedua karena untuk dipakai sebagai bahan tambahan gitu. Nah, yang kedua pun juga beliau seperti itu. Beliau bilangnya, "Mas, ini bentuknya kayak mata panah," katanya gitu. Oh iya Pak, kalau di foto mungkin memang kecil, tapi ini untuk ditombaknya ini besar loh, hampir seukuran telapak tangan. Dan ini berat. Nah, Nah, seperti itu. Dan beliau waktu yang senior kedua itu bilang, untuk di besinya Mas, kalau saya lihat itu kayaknya besi-besi era Kabudan gitu, era Kabudan. Tapi kalau melihat kayaknya itu masuk di dapur tombak luar Jawa, katanya gitu. Bisa di Sriwijaya, katanya seperti itu sobat. Nah, kalau untuk di dapurnya sendiri gitu, kalau di Jawa mungkin semacam kayak aron andong atau aron dadap gitu loh, kapan hari beliau bilangnya itu seperti itu. Tapi untuk di dapurnya sendiri yang menurut versi di luar Jawa belum tahu juga kira-kira masuk di dapur apa gitu. Terus saya tanyakan apakah ini dulu untuk di ini fungsinya sebagai tombak di peperangan itu dilemparkan seperti itu. Ya bisa jadi memang seperti itu Mas. Ya, apabila di sobat semuanya nih ada yang tahu pasti ini, Mas Tony itu adalah tombak dengan dapur ini gitu. Silakan kalian tulis di kolom komentar sobat sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Saya pun juga seperti itu. Saya terus belajar, terus belajar karena gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Untuk di pamornya sudah kayaknya agak-agak hilang ini sobat. Dan memang benar untuk di besinya gitu. Kayak besi-besi yang sering saya ketahui bahwasanya kayak besi-besi Kabudan gitu loh, besi-besi era Singosari gitu, seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, untuk sementara ini sobat, saya menamakannya ini adalah tombak telorong, sesuai dengan nama yang diberikan oleh salah seorang senior saya, bahwasanya ini adalah tombak telorong Mas Tony. Sesuai dengan fungsinya, ini adalah ditelorongno atau dilemparkan gitu pada saat konfrontasi dengan lawan atau pada saat di peperangan. Seperti ini Pak. Ini berat, tebal. Nah, di tantingannya ini berat ini Pak, dan juga tebal. Nah, saya meyakini ini memang senjata yang dikhususkan untuk konfrontasi fisik yang keras gitu loh. Nah, peperangan yang luar biasa gitu loh. Jadi ini bukan bisa dikatakan ini adalah senjata yang dikhususkan untuk betul-betul di medan peperangan yang luar biasa gitu loh. Karena apa? Karena memang dari bentuknya dia sudah kokoh dan juga besar. Ini seperti ini. Sangat luar biasa sekali ini. Ini tombaknya. Nah, ini sebenarnya sudah lama ya saya mendapatkannya. Sudah berapa tahun ini. Cuma karena saya memang nggak tahu gitu loh, nggak tahu dari dapurnya, dan saya biarkan saja. Akhirnya kemarin itu tak lihat ini, karena akhir-akhir ini sobat, saya kok pengen sekali, getol sekali gitu, pengen mengoleksi tombak. Akhirnya terus ini mau tak sandangi. Akhirnya terus saya sandangi dan
Alhamdulillah selesai. Ini ada berapa ya tombak yang sudah selesai saya sandangi itu. Jadi untuk di ini landaiannya saya buat landaian seperti ini semuanya. Landaian sekitar 50 sentian. Nah, ini sobat. Oke, sekali lagi sobat semuanya, jika di antara sobat ini ada yang tahu kira-kira masuk di dapur apa ini tombaknya ini, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekali lagi sebagai bahan untuk kita belajar bersama-sama. Mungkin di video kali ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review di video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.